pengertian LAN, MAN, WAN, dan contohnya. Tahukah kamu mengenai pengertian LAN, MAN, WAN? LAN, MAN, dan WAN adalah semua singkatan dalam industri teknologi komputer. LAN, MAN, dan WAN merupakan 3 jenis utama jaringan yang dirancang untuk beroperasi di area yang dicakupnya. Ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara mereka. Salah satu perbedaan jaringan LAN, MAN, WAN adalah wilayah geografis yang dicakupnya, yaitu LAN mencakup wilayah terkecil, MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN, dan WAN terdiri dari yang terbesar. Contoh cakupan wilayah LAN antara lain seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Keuntungan menggunakan LAN antara lain biaya perawat dan pemasangan yang murah, akses internet yang cepat, dan juga tidak perlu tenaga ahli profesional untuk melakukan perawatan. Kerugiannya adalah cakupan wilayah yang sempit. Fungsi LAN adalah beberapa fungsi dari Local Area Network atau lebih sering disebut dengan LAN, seperti yang pertama, untuk mempermudah komunikasi antar kantor, bagian, serta instansi. Yang kedua, untuk menghubungkan semua kantor cabang, perwakilan, serta kantor pusat di dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, untuk mengamankan data serta informasi yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mempercepat arus informasi dari sebuah server menuju user. Dan yang terakhir, untuk memudahkan user ketika ingin mengakses informasi. Selanjutnya, contoh LAN. Untuk beberapa contoh dari penggunaan jaringan LAN sudah sangat banyak ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti 1. Telepon, 2. Setting router atau access point, 3. Internet, 4. Sharing data, 5. Sambungan laptop atau PC ke televisi. Yang selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN, HUB, router, dan sebagainya. Internet memiliki beberapa jenisnya loh. Di antaranya adalah LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Berikut penjelasannya. LAN atau yang bisa disebut Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP. Ini menghubungkan 2 atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN dan juga adalah lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. Yang selanjutnya, fungsi MAN. MAN yang merupakan jenis jaringan komputer dengan jangkauan lebih luas dan lebih canggih dibandingkan LAN memiliki beberapa fungsi seperti 1. Untuk membangun dan mengimplementasikan sistem jaringan yang mengombinasikan server supaya bisa memenuhi seluruh kebutuhan internal perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya yang membutuhkan operator telekomunikasi supaya bisa menghubungkan antara jaringan dan komputer. Yang ketiga, untuk membuat komunikasi bisa semakin efisien, memudahkan dalam urusan bisnis dan keamanan pada jaringan yang juga lebih baik. Yang keempat, untuk menunjang data teks serta suara dan bahkan bisa dihubungkan dengan gelombang radio atau jaringan televisi kabel. Yang selanjutnya, contoh dari MAN. Sebenarnya ada banyak contoh yang bisa ditemukan di Indonesia dan secara tidak sadar Anda juga menjadi salah satu pengguna dari jaringan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari jaringan MAN. 1. Jaringan bank. Contoh sederhana pertama dari jaringan MAN adalah jaringan bank. Ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang menghubungkan satu dengan yang lain, seperti contohnya Bank Mandiri yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN dan wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Yang kedua, jaringan internet antar gedung kampus. Contoh dari jaringan MAN selanjutnya adalah jaringan gedung di dalam kampus, seperti Usuneta. Untuk produk pelayanan Universitas Sumatera Utara, kabel optik yang berkapasitas 1 Gbps akan menghubungkan
gedung utama di dalam kampus. Dengan memahami semua jaringan tersebut, maka akan lebih mudah menentukan mana jaringan yang tepat digunakan saat mencoba menghubungkan antar perangkat. Yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke lain-lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN, Switched WAN dan Point-to-Point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat, mirip dengan MAN. Toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau Satellite Link. Fungsi WAN seperti jaringan LAN, PAN, dan MAN. WAN atau Wide Area Network juga memiliki beberapa fungsi seperti 1. Untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. 2. Untuk mempercepat proses berbagi data bisa disebut dengan sharing file. Yang ketiga, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Yang keempat, untuk mempermudah update data antara perusahaan atau kantor sekaligus agar lebih murah. Yang kelima, untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, serta efisien. Kemudian contoh WAN. Agar bisa lebih memahami tentang penggunaan dari jaringan WAN, berikut kami berikan beberapa contohnya. 1. Internet. Contoh pertama dari jaringan WAN adalah internet. Dengan internet, semua komputer bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan yang bersifat luas serta internasional. Yang kedua, perusahaan internasional. Sebuah perusahaan internasional umumnya memiliki banyak kantor cabang serta kantor perwakilan di negara yang berbeda. Supaya semua komputer bisa saling terkoneksi antara kantor pusat dengan kantor cabang dan kantor perwakilan, maka WAN dipakai untuk menghubungkan seluruh komputer. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian dan perbedaan dari jaringan LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Pada jaringan client server, jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer client. Jaringan peer-to-peer yang kedua, pada jaringan ini tidak ada komputer client maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai client sekaligus sebagai server. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dan bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Menurut laman sumber belajar Kemdikbud, topologi jaringan adalah istilah yang menggambarkan cara komputer dapat terhubung pada sebuah jaringan. Pemilihan topologi sangat berpengaruh pada kecepatan berkomunikasi antar komputer. Dilihat dari segi fisiknya, topologi jaringan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu 1. Topologi bus. Topologi bus menghubungkan antara komputer memakai T-konektor dan maksimal bisa dipakai untuk 5-7 komputer. Kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan terminator. Komputer yang ingin terhubung pada jaringan bisa mengaitkan diri dengan melakukan tap Ethernet sepanjang kabel. Salah satu kendala yang sering menghinggapi penggunaan topologi bus yaitu kemungkinan terjadi tabrakan data.
Penyebabnya yaitu sederhananya mekanisme jaringan. Lalu, bila satu node terputus, maka mengganggu kinerja ataupun trafik seluruh jaringan. 2. Topologi ring. Topologi ring merupakan topologi jaringan yang rangkaian titiknya terhubung pada dua titik lainnya, lalu membentuk jalur melingkar seperti cincin. Topologi ini kerap dipakai pada jaringan dengan performa tinggi yang perlu bandwidth sebagai fitur time sensitive seperti video dan audio. Di samping itu, topologi ring dipakai pada saat memerlukan performa tinggi ketika komputer terhubung pada jaringan dalam jumlah besar. Topologi cincin juga memiliki risiko gangguan seperti halnya topologi bus. Di topologi ini, masalah dapat terjadi pada komunikasi data saat terdapat satu titik yang mengalami gangguan. 3. Topologi star. Topologi star sangat berguna pada jaringan yang padat. Topologi ini juga diterapkan untuk endpoint bisa dicapai langsung dari lokasi pusat, memerlukan perluasan jaringan dan memerlukan keandalan tinggi. Pada topologi star diperlukan lebih banyak kabel karena komputer dan perangkat yang tersedia langsung terhubung menuju central point. Kelebihan yang dimiliki topologi star adalah apabila terdapat salah satu komputer atau perangkat rusak, maka tidak berpengaruh pada komputer atau perangkat lain. Dengan demikian, pekerjaan pun masih tetap bisa diteruskan sembari memperbaiki bagian yang bermasalah pada jaringan.